Selamat pagi teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 4 untuk menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Strategi pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar melalui penyelesaian proyek nyata. Strategi ini mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran untuk mencapai hasil yang relevan dengan dunia nyata. Berikut adalah rincian strategi ini, yaitu yang pertama, di sini ada 5 poin. Yang pertama, berpusat pada siswa. Siswa aktif berperan sebagai perencana, pelaksana, dan penyelesaian proyek. Yang kedua, berfokus pada masalah atau tantangan. Proyek dimulai dengan pertanyaan atau permasalahan yang mendorong siswa berpikir kritis. Yang ketiga, interdisipliner, yaitu memadukan berbagai bidang ilmu. Yang keempat, kolaboratif, mengembangkan kerjasama antar siswa. Yang kelima, berorientasi pada produk nyata. Hasil akhir berupa produk dan solusi yang dapat diselesaikan. Langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama, penentuan topik atau masalah. Guru dan siswa bersama-sama menentukan topik atau masalah yang relevan dan menarik untuk dipecahkan. Yang kedua, yaitu merancang proyek. Membuat pertanyaan utama atau masalah yang harus dijawab. Menentukan tujuan pembelajaran dan keterampilan yang ingin dikembangkan. Ada juga menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Yang ketiga, penyelidikan dan penelitian. Siswa melakukan eksplorasi, pengumpulan data, dan analisis informasi. Dan juga dapat melibatkan wawancara, observasi, atau eksperimen. Yang keempat, penyelesaian proyek. Siswa mengembangkan produk, solusi, atau karya yang diharapkan. Proses ini melibatkan kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah. Yang kelima, presentasi dan evaluasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas, masyarakat, atau pihak yang terkait. Dan mengevaluasi dilakukan oleh guru, teman sebaya, atau pihak lain yang relevan. Yang berikut yang keenam, refleksi. Siswa dan guru merefleksikan proses dan hasil pembelajaran, mengidentifikasi keberhasilan dan hal yang perlu diperbaiki. Kelebihan pembelajaran berbasis proyek ada 4, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Yang berikut yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa karena relevansi proyek dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, mendorong pembelajaran mendalam dan pemahaman konseptual. Yang keempat, meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan tanggung jawab. Yang berikut kita masuk pada kekurangan pembelajaran berbasis proyek. Meskipun pembelajaran berbasis proyek memiliki banyak manfaat, terdapat juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan strategi ini berjalan efektif. Berikut adalah kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Proses pengerjaan proyek dari perencanaan hingga penyelesaian membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Yang berikut yang kedua, tidak cocok untuk semua siswa. Siswa yang kurang percaya diri, kurang mandiri, atau tidak bisa bekerja dalam kelompok dapat merasa kesulitan. Yang ketiga, kompleksitas dan perencanaan dan pelaksanaan. Guru membutuhkan waktu dan usaha yang lebih untuk merancang proyek yang relevan, menentang, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Beberapa proyek memerlukan bahan, alat,
atau teknologi tertentu yang mungkin tidak tersedia di sekolah. Yang berikut yang kelima, kesulitan dan penilaian. Penilaian proyek bersifat subjektif karena melibatkan aspek proses, kolaborasi, dan hasil akhir. Guru perlu merancang rubrik penilaian yang jelas, yang memerlukan waktu dan keterampilan. Yang berikut yaitu cara mengatasi kekurangan. Yang pertama, perencanaan yang matang. Merancang proyek dan yang terstruktur dengan batas waktu yang jelas dan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, dukungan guru. Memberikan bimbingan yang cukup kepada siswa selama proses proyek. Yang ketiga, pelatihan untuk guru. Memberikan pelatihan kepada guru untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi proyek dengan efektif. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara kreatif atau mencari alternatif yang terjangkau. Yang kelima, rubrik penilaian. Menggunakan rubrik penilaian yang spesifik untuk memastikan evaluasi yang adil dan transparan. Yang berikut adalah tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tantangan yang kedua yaitu tidak semua siswa memiliki keterampilan yang sama dalam bekerja sama. Dan yang ketiga, guru membutuhkan pelatihan untuk merancang dan mengelola proyek. Dan solusi untuk menyelesaikan tantangan tersebut yaitu yang pertama, membagi proyek menjadi langkah-langkah kecil yang terukur. Yang kedua, memberikan bimbingan dan arahan secara berkala. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung kolaborasi. Yang berikut dari rincian strategi pembelajaran berbasis proyek yaitu contoh proyek. Yang pertama pada mata pelajaran IPA, membuat model ekosistem yang berfungsi. Yang kedua pada mata pelajaran IPS, menyusun peta sejarah perjalanan bangsa. Yang ketiga pada mata pelajaran seni, merancang pameran seni yang bertema lokal. Dan yang keempat, mata pelajaran matematika, mengembangkan produk berbasis perhitungan bisnis sederhana. Dan yang terakhir, pendekatan ini membantu siswa mempersiapkan diri untuk tantangan dunia nyata dengan lebih baik. Kesimpulannya yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan inovatif yang melibatkan siswa secara aktif dan menyelesaikan proyek nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini mendorong keterampilan pada abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Proyek yang relevan dengan dunia nyata membantu meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa secara mendalam. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.